Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Ireni, NIM 1520240117, akan menjelaskan tentang materi tentang transformator dan konsep distribusi daya listrik. Oke, saya akan menjelaskan tentang pembangkit. Bisa dilihat di sebelah kiri saya ada gambar tentang pembangkit. Oke, pengertian dari pembangkit. Pembangkit adalah proses di mana energi dibangkitkan, karena listrik adalah suatu energi yang dihasilkan dari perubahan energi. Bisa energi apapun, contohnya adalah PLTU, PLTG, PLTD, di mana pembangkit listrik mesin berupa generator untuk pembangkitan listrik dan dilengkapi gardu induk untuk menaikkan tegangan dari tegangan rendah yang dihasilkan di generator. Dinamakan menjadi tegangan tertentu dengan termometer step up sebagai penaikan tegangan. Yang kedua itu ada transmisi dan penyaluran. Bisa dilihat dari sebelah kiri saya juga, merupakan saluran penyaluran energi listrik berupa saluran udara tegangan erah tinggi atau SUTEP dan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT, berfungsi menyalurkan tegangan listrik dari gardu induk pusat pembangkitan ke gardu induk yang lain dengan jarak yang jauh. Yang ketiga, bisa dilihat di sebelah kiri saya juga, gambarnya itu ada saluran distribusi. Saluran distribusi berfungsi menyalurkan dan mendistribusikan tegangan listrik dari gardu ke induk kelompok beban berupa gardu distribusi dan konsumen. Selanjutnya itu yang keempat adalah konsumen. Bisa dilihat pada gambar sebelah kiri saya, itu adalah konsumen. Konsumen adalah pemakaian jasa tenaga listrik. Konsumen terbagi menjadi beberapa bagian tergantung tegangan yang dipakai oleh konsumen tersebut. Yang pertama itu konsumen bisa yaitu rumah tinggal atau perkantoran menggunakan tenaga rendah atau TR sekitar 380 sampai 220 watt. Yang kedua itu konsumen menengah, yaitu mall, hotel, industri menggunakan tenaga menengah atau TM sekitar watt. Berikut adalah gambar bagaimana sistem penyaluran tenaga listrik membangkitkan sampai ke rumah kita. Oke, selanjutnya itu arti penting energi listrik bagi umat manusia. Itu sangat penting bagi umat manusia dikarenakan mendukung hampir semua aspek kehidupan modern. Listrik digunakan untuk aktivitas sehari-hari, menjalankan ke industri, memajukan pendidikan dan teknologi, meningkatkan layanan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Tanpa listrik, kehidupan jauh lebih sulit dan tidak efisien. Selanjutnya akan menjelaskan tentang tabel perbandingan konsumsi listrik dan PBD kapital 2023. Itu adalah negara. Negara itu Islandia. Untuk konsumsi listrik per kapitalnya itu ada 50,083. PBD per kapitalnya ada 90, 111. Status ekonominya negara maju. Amerika Serikat 12, 144 sampai 89 sampai 9678 negara maju. Selandia ada 15, 410 sampai 71.400 negara maju. Kalau Indonesia 1.258 sampai 13.900 negara berkembang. India 1.075 sampai 9.200 negara berkembang. Nigeria 180 sampai 5.600 itu negara berkembang. Selanjutnya Kenya itu ada 180,7 sampai 5.700 negara berkembang. Selanjutnya analisis negara maju itu negara maju memiliki konsumsi listrik per kapitalnya yang tinggi seiring dengan PPD per kapitalnya yang tinggi, mencerminkan tinggi industri analisis dan standar kehidupan yang tinggi. Selanjutnya negara berkembang menunjukkan konsumsi listrik per kapital yang rendah dan PDB per kapitalnya yang lebih rendah atau mencerminkan keterbatasan akses negeri yang tinggi dan ekonomi yang rendah. Kesimpulannya dari data tersebut adalah data menunjukkan adanya korelasi positif antara konsumsi energi listrik per kapital dan tingkat kemajuan ekonomi suatu negara dan konsumsi listrik per kapitalnya yang tinggi, mencerminkan tingkat industri analisis, urbanisasi, dan pentingnya memperbangkitkan faktor-faktor lainnya seperti efisiensi energi, sumber energi, dan distribusi energi yang menilai kemajuan suatu negara secara komprehensif. Oke, sekian dari penjelasan saya. Bila ada kesalahan kata atau kekurangan kata dari saya mohon ampun, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan ucapan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.